Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk sedikit sharing tentang siklus beta oksidasi asam lemak. Siklus beta oksidasi adalah proses pada metabolisme asam lemak yang bertujuan untuk mengaktifasi asam lemak menjadi energi. Secara umum, prosesnya ada tiga, yaitu aktivasi asam lemak yang terjadi sebelum memasuki mitokondria, lalu ada transport asil lemak koenzim A, dan reaksi beta oksidasi asam lemak. Proses reaksi beta oksidasi asam lemak sendiri terdiri dari 4 proses utama. Yang pertama, dehidrogenasi atau oksidasi 1 berperan pada pembentukan rantai ganda antara atom C2 dan C3, mempunyai akseptor hidrogen FAD+. Yang kedua, ada proses hidrasi. Mengkatalis hidrasi trans-enoyl-CoA menghasilkan 3L-hidroksiasil-CoA. Yang ketiga, ada proses dehidrogenasi atau oksidasi 2, mengkatalis oksidasi OH pada C nomor 3 atau C-beta menjadi keton, akseptor elektronnya NAD+. Yang terakhir, ada proses tiolisis, mengkatalis pemecahan ikatan tioester. Selanjutnya, pada proses yang pertama yaitu dehidrogenasi atau oksidasi yang pertama. Sebagai contoh, kita ambil di sini asam palmitat. Asam palmitat yang telah diaktifasi menjadi palmitoyl-CoA mengalami reaksi dehidrogenasi yang pertama dengan adanya penambahan aseptor FAD+ dan menghasilkan FADH2. Dehidrogenasi tahap pertama sendiri yaitu dehidrogenasi asam lemak CoA yang sudah berada di dalam mitokondria oleh enzim asil CoA dehidrogenase menghasilkan senyawa enoyl-CoA. Pada reaksi ini, FAD atau flavin adenin nukleotida yang bertindak sebagai koenzim direduksi menjadi FADH2 dengan mekanismenya fosforilasi bersifat oksidasi melalui rantai pernapasan kita. Suatu molekul FADH2 dapat menghasilkan 2 molekul ATP. Proses yang kedua yaitu hidrasi. Hasil dari reaksi dehidrogenasi 1 akan bereaksi dengan H2O dan mengalami reaksi hidrasi. Hasil reaksi selanjutnya akan mengalami reaksi dehidrogenasi yang kedua. Hidrasi sendiri yaitu ikatan rangkap pada enoyl-CoA dihidratasi menjadi 3-hidroksiasil-CoA oleh enzim enoyl-CoA hidratase. Proses yang selanjutnya yaitu dehidrogenasi atau oksidasi 2. Hasil reaksi hidrasi mengalami reaksi dehidrogenasi yang kedua dengan adanya penambahan aseptor NAD+ dan menghasilkan NADH. Dehidrogenase tahap kedua yaitu dehidrogenase 3-hidroksiasil-CoA oleh enzim beta-hidroksiasil-CoA dehidrogenase dengan NAD+ sebagai koenzimnya menjadi menghasilkan beta ketoasil-CoA. NAD+ terbentuk dari NADH terbentuk dari NAD+ dapat dioksidasi kembali melalui mekanisme fosforilasi oksidatif yang dirangkaikan dengan rantai pernapasan menghasilkan 3 molekul ATP. Nah, masuk ke proses yang terakhir yaitu ada tiolisis. Hasil reaksi dehidrogenasi kedua akan bereaksi dengan koenzim CoA dan mengalami reaksi tiolisis dan menghasilkan asetil-CoA. Tiolisis sendiri atau pemecahan molekul ini berlangsung dengan enzim beta-ketoasil-CoA tiolase. Pada reaksi ini, satu molekul ketoasil-CoA menghasilkan satu molekul asetil-CoA dan sisa rantai asam lemak dalam bentuk CoA-nya, yang mempunyai rantai 2 atom karbon lebih pendek dari semula. Proses degradasi asam lemak selanjutnya adalah pengulangan mekanisme beta oksidasi secara berurutan sampai panjang rantai asam lemak tersebut habis dipecah menjadi molekul asetil-CoA seluruhnya. Sebagai contoh, satu molekul asam miristat yang mempunyai rantai karbon 14 menghasilkan 7 molekul asetil-CoA yang mempunyai rantai karbon 2 dengan melalui 6 kali proses beta oksidasi. Nah, bisa kita simpulkan, hasil dari satu siklus beta oksidasi yaitu 1 FADH2 yang setara 2 ATP pada proses dehidrogenasi yang pertama, 1 NADH yang setara dengan 3 ATP pada dehidrogenasi yang kedua, 1 asetil-CoA dioksidasi pada siklus TCA menghasilkan energi 12 ATP.
Jadi jumlah ATP yang dihasilkan dalam satu siklus beta oksidasi yaitu 17 ATP. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.